Beyond Time, bab 1300-1301. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dahi. Dari ingatannya, ia mengekstrak pengalaman hidupnya, sehelai demi sehelai, mengubahnya menjadi aliran cahaya yang berkumpul di hadapannya. Ini akan menjadi potongan puzzle pertamanya, dan juga sebagai titik acuan untuk memahami turbulensi ruang waktu. Titik ini seperti benih, yang dipelihara oleh kehidupan Suking, dan tumbuh darinya. Didorong oleh takdir, ia meluas dari kepompong ketetapannya ke dalam turbulensi ruang waktu, mengambil apa yang dibutuhkannya dari kekacauan di dalamnya. Apa yang terungkap pada potongan puzzle ini adalah masa lalu Suking. Di dalamnya terkandung masa kecilnya di kota tanpa tandingan, perjuangan untuk bertahan hidup, cobaan dari 7 mata darah, dan cobaan berat di pulau manusia ikan. Ada juga perjalanan hidupnya menjadi pemegang pedang, peristiwa di Kabupaten Fenghai, pertempuran besar melawan Dewi Merah, dan kebangkitan umat manusia. Di dalamnya terdapat setiap peristiwa, setiap benang takdir dan kehidupan Suking. Ini adalah permadani yang lengkap. Lalu, fragmen-fragmen selanjutnya. Di dalam kepompong ketetapannya, Suking menatap wujud ilahi takdir di hadapannya, merasakan kepingan teka-teki pertama yang telah ia letakkan. Setelah beberapa saat merenung, ia mengambil keputusan. Biarlah orang-orang yang telah berpapasan denganku dalam perjalanan ini menjadi fragmen-fragmen selanjutnya. Dalam sekejap berikutnya, saat aspek ilahi takdir berkilauan, sosok-sosok tak terhitung dari ingatannya muncul di atas fragmen yang merangkum hidupnya. Ada kerabat dari kota tak tertandingi, musuh dari hutan belantara. Di sana ada Kapten Lei, semua anggota tim petir, dan juga guru tua ketujuh. Ada Erniu, Huang Yan, kakak senior kedua, dan kakak senior ketiga. Di antaranya adalah Yan Yan, Zhao Zongheng, dan Ding Sui. Ada juga Zhang San, si bisu kecil, Wu Jianwu, dan Kong Xianglong. Qing Qiu dan Ning Yan tentu saja hadir, begitu pula Zi Xuan dan Linger. Bahkan tokoh-tokoh seperti Putra Mahkota, Permaisuri, dan Kaisar Agung pemegang pedang pun hadir. Akhirnya, orang-orang yang dia temui setelah meninggalkan Wanggu pun muncul. Padat dan banyak jumlahnya, termasuk Starling, Li Mengtu, Zhou Zhengli, dan masih banyak lagi. Setiap dari mereka pernah berpapasan dengannya, dan percikan interaksi mereka terwujud di sini sebagai fragmen teka-teki baru. Bagian kedua, ketiga, keempat. Semakin banyak yang muncul, dipandu oleh kekuatan takdir, memanfaatkan turbulensi ruang waktu di luar, mengumpulkan nutrisi dari ruang waktu yang kacau ke dalam kepingan-kepingan puzzle yang baru terbentuk ini. Fragmen-fragmen ini terus menyebar, dan menjadi semakin komprehensif. Di dalamnya tersimpan seluruh kehidupan setiap orang yang pernah dikenal Suking. Inilah evolusi kekuatan takdir, hubungan yang seharusnya ada, lebih banyak ikatan karma yang seharusnya terjalin. Kini, semua itu terwujud dalam jalinan takdir ini, yang digariskan oleh Suking melalui kekuatan takdir. Waktu berlalu, Suking mengamati teka-teki di hadapannya seperti seorang pengamat, menelusuri lintasan kehidupan-kehidupan yang sudah dikenalnya ini. Teka-teki takdir ini tidak lagi membutuhkan bimbingan aktifnya, ia telah membentuk siklusnya sendiri, terus berkembang di depan matanya. Penyerapan ruang waktu eksternalnya tumbuh secara bersamaan. Dengan demikian, ia tumbuh lebih besar dan lebih luas, tidak lagi hanya mencerminkan kehidupan yang dikenal Suking, tetapi juga mengungkapkan masa lalu dan masa depan yang tidak diketahui. Bahkan ada banyak orang yang belum pernah ditemui Suking. Mustahil untuk membedakan kebenaran dari ilusi, karena di sini, segala sesuatu mungkin terjadi. Ini adalah takdir. Suking bergumam pelan. Dari awal hingga akhir, teka-teki takdir ini memuat segalanya. Ia bahkan memiliki firasat, jika ia meletakkan permadani takdir ini ke dunia luar dan memberinya kekuatan dengan aspek ilahi takdir, maka segala sesuatu di dalamnya akan menggantikan aturan, menjadi jalinan takdir yang sesungguhnya. Dan itu akan mengatur semua makhluk hidup. Kekuatan desolate. Suking terdiam. Untuk sesaat, ia mempertimbangkan untuk mengubah ketetapannya sendiri. Melalui proses menggunakan kekuatan takdir ini, pemahamannya tentang takdir semakin mendalam,
dan ia telah melihat sekilas kebesaran takdir yang menakutkan. Namun pada akhirnya, Su Qing menepis pemikiran itu. Takdir itu agung, tetapi sumbernya sudah ada di Desolate. Bagiku, itu hanya bisa berfungsi sebagai alat, sarana untuk membantuku melihat menembus turbulensi ruang waktu, untuk menemukan jalanku sendiri. Dan dengan itu sebagai panduanku, Su Qing mengangkat kepalanya. Dengan lambaian tangannya, kepompong aturan yang melingkupinya lenyap seketika, dan sosoknya muncul kembali di tengah turbulensi ruang waktu. Namun kali ini, saat jalinan takdir terus terbentang, Su Qing berdiri di tengah kekacauan, menatap keluar. Ia masih bisa mempertahankan wujud manusianya, pikirannya masih mengalir tanpa hambatan. Karena teka-teki takdir itu teratur, sementara turbulensi ruang waktu itu kacau. Berdiri dalam keteraturan, Su Qing menggunakan takdir sebagai pengukurnya, mengukur ruang waktu. Dan pada saat kejernihan ini, persepsinya berbeda dari apapun yang pernah dialaminya sebelumnya. Selanjutnya, saya harus memverifikasi satu hal lagi. Su Qing mengangkat pandangannya, menatap ke kejauhan. Setelah terdiam cukup lama, tekad terpancar di matanya. Ia menarik kembali wujud ilahinya, mengangkat tangan kanannya, dan membantingnya ke atas jalinan takdir yang telah ia tenun dengan kekuatan takdir. Dia akan melucuti kekuatan takdir, menghancurkan teka-teki itu. Kemudian, dengan mengamati bagaimana turbulensi ruang waktu merobek sebab dan akibat dari teka-teki itu, bagaimana ia membalikkan dan mendistorsi, ia akan memperoleh wawasan tentang ketetapannya. Sesaat kemudian, teka-teki itu bergetar. Tanpa dukungan dari aspek ilahi takdir, jalinan takdir ini tidak akan mampu bertahan lama di tengah turbulensi ruang waktu. Kekuatan turbulensi ruang waktu melonjak, menyapu masuk dengan ruang dan waktu yang kacau, mengacaukan kehidupan semua orang di dalamnya, memutarbalikkan garis waktu mereka, merobek setiap momen pengalaman mereka. Kemudian, ia mencampur-adukkan ruang dan waktu secara tidak teratur. Sebagai contoh, momen kelahiran seseorang mungkin ditempatkan setelah kematian keturunannya. Atau peristiwa yang seharusnya terjadi pada satu orang malah terjadi pada orang lain. Dengan demikian, turbulensi ruang waktu pun tercipta. Dengan demikian, hubungan sebab dan akibat dibalikkan, dan logika dilanggar. Dan Su Qing berdiri di tengah-tengah semuanya. Pikirannya dipenuhi kejernihan. Dalam proses ini, wahyu yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dirinya, terpatri dalam dirinya, dan dipahami olehnya. Meskipun dia masih belum sepenuhnya memahaminya, pemahamannya berkembang secara signifikan. Pemahaman baru ini membuatnya menyadari, dari awal hingga akhir, apa yang tampak seperti kekacauan di sini, sebenarnya masih merupakan ruang waktu yang sama. Hanya saja, karena ruang dan waktu telah diacak, tempat ini seolah-olah memuat segalanya. Hal itu menghasilkan efek yang mirip dengan kekuatan alam semesta yang saling tumpang tindih. Namun pada kenyataannya, ruang waktu itu tetap satu kesatuan, tidak mengalami transendensi. Su Qing mengerti, peraturan ruang waktu saya benar, sementara ruang waktu di sini salah. Namun benar dan salah tidak dapat dipisahkan, dua sisi dari koin yang sama. Hanya ketika digabungkan barulah mereka membentuk kelengkapan, seperti sebuah titik tunggal. Otak Su Qing bergemuruh dengan wahyu, seolah-olah pencerahan telah dicurahkan ke dalam dirinya. Matanya semakin berbinar. Kesadaran ini sangat penting, ini merupakan pengesahan terhadap peraturan yang dibuatnya dari perspektif baru, sebuah tambahan bagi landasannya. Lalu, langkah selanjutnya, Su Qing mengangkat kakinya dan melangkah maju. Jalan untuk memahami ekstremitas ke-10 ditakdirkan untuk menjadi sulit dan penuh dengan rintangan. Bahkan bagi Su Qing, yang telah merenungkannya secara mendalam sepanjang perjalanannya, yang telah mengalami berbagai pencerahan dan bahkan menyaksikan pemahaman Dewa Abadi Miming, tidak satu pun dari hal-hal ini dapat berfungsi sebagai cetak biru langsung. Itu hanya bisa menjadi referensi, bukan pilihan. Karena keberlangsungan ordonansinya harus dipupuk oleh pengalamannya sendiri agar menghasilkan hukum yang unik miliknya. Inilah proses sebuah peraturan daerah melahirkan undang-undang. Su Qing bergumam, kakinya yang terangkat melayang di udara, belum melangkah. Dia sedang merenungkan apakah persiapannya benar-benar sudah lengkap. 5 elemen sebagai fondasi, waktu dan ruang saling tumpang tindih membentuk ruang waktu, kemudian, melalui turbulensi ini,
saya memastikan ruang waktu saya tidak lengkap, menyadari bahwa benar dan salah adalah satu, bahwa hanya bersama-sama keduanya membentuk ruang waktu yang sejati. Dengan ini, tata tertib dasar ruang waktu akhirnya menjadi lengkap. Berikutnya, jika ruang waktu lengkap dianggap sebagai satu titik tunggal, maka Su Qing mengangkat kepalanya, dan kakinya tiba-tiba turun. Saat menyentuh kehampaan, ekstremitas kesembilannya, yang melampaui ruang waktu, bergema seperti nyanyian ilahi, menggema di tengah turbulensi ruang waktu. Alam semesta yang tumpang tindih. Kata-kata ini seolah membawa kekuatan gaib, menarik kesadaran Su Qing, meluas tanpa batas seolah-olah dia berada di ambang menyentuh kebenaran eksistensi yang paling dalam dan misterius. Dalam sekejap, kehampaan di hadapannya berubah. Seolah-olah dia telah naik ke tempat yang tak terbatas, sementara turbulensi ruang waktu tempat dia berdiri menyusut tanpa batas. Sampai akhirnya, dalam persepsi Su Qing, ruang waktu menjadi satu titik tunggal. Di dalam titik ini terkandung semua informasi yang terdapat dalam peraturan ruang waktu miliknya. Dan di luar titik ini, kesadaran Su Qing tiba-tiba mendeteksi lebih banyak titik yang terbentuk. Semakin lama semakin banyak, berjejer rapat, hingga memenuhi seluruh pandangan matanya. Titik-titik cahaya yang berkelap-kelip tak terhitung jumlahnya. Masing-masing memancarkan energi ruang waktu yang padat, masing-masing tampaknya mengandung sebuah dunia, sebuah ruang waktu, lintasan semua makhluk hidup di dalamnya. Membawa suka dan duka dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, menjalin bersama jalan hidup yang berbeda-beda dari semuanya. Inilah ujung kesembilan yang pernah dipahami Su Qing. Alam semesta yang saling tumpang tindih. Namun, ketetapan ini memiliki kekuatan terbatas hingga ia mencapai puncak kuasa immortal. Baru sekarang, sebagai kuasa immortal di tahap kesempurnaan agung, Su Qing dapat sepenuhnya mewujudkannya. Maka, Su Qing menatap titik-titik cahaya itu. Di dalamnya, ia melihat versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya, kehidupan yang berbeda-beda. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seperti gulungan takdir alternatif, terbentang di depan matanya. Dalam salah satu gulungan itu, terdapat seorang cendekiawan. Mengenakan jubah seputih bulan, topi cendekiawan di kepalanya, ia memegang sebuah buku kuno sambil berjalan mondar-mandir di halaman yang elegan. Halaman itu dipenuhi bunga-bunga yang rimbun, keharumannya masih tercium, namun kesedihan samar terpendam di antara alis sang cendekiawan, seolah bergulat dengan filsafat-filsafat yang rumit dalam bukunya, atau meratapi ambisi-ambisi luhur yang belum terwujud. Sesekali, ia akan duduk di meja batu, mencelupkan kuasnya ke dalam tinta, kaligrafinya halus namun tegas. Setiap goresan seolah mengukir pengejarannya yang tak kenal lelah terhadap pengetahuan. Tanpa menyadari bahwa, di luar ruang waktu, versi lain dari dirinya sedang mengamati. Di ruang waktu lain, hiduplah seorang pendekar pedang. Sebuah topi bambu menaungi wajahnya, pakaian bela diri hitamnya pas di tubuhnya, pedang panjang tergantung di pinggangnya, sarungnya diukir dengan pola kuno dan misterius. Ia melangkah menyusuri jalan resmi, posturnya tegak seperti pohon pinus, setiap langkahnya memancarkan aura kebebasan yang tak terkendali. Ketika para bandit menghalangi jalannya, pendekar pedang itu hanya menghunus pedangnya, kilatan cahaya dingin, dan para penjahat itu pun tumbang. Tanpa ragu, ia menyarungkan pedangnya dan melanjutkan perjalanan. Di bawah matahari terbenam, siluetnya membentang panjang di bumi, seolah membawa kisah-kisah tak terbatas, kehidupan penuh kesatriaan dan pembalasan dendam, gairah dan kebenaran. Hingga matahari terbenam di bawah cakrawala. Melampaui ruang waktu, Su Qing mengalihkan pandangannya. Dalam keheningan, tatapan matanya semakin tajam saat ia terus mempelajari gulungan-gulungan lainnya. Seolah-olah mengintip menembus mereka untuk melihat sungai waktu, untuk memahami jalinan eksistensi paralel. Maka, ia melihat para pengrajin, pejabat, tukang daging, bandit, anak-anak, dan orang tua. Beragamnya wajah kehidupan. Di sebuah klinik sederhana, ia dengan hati-hati memeriksa denyut nadi para korban luka, kadang-kadang mengerutkan kening sambil berpikir, kadang-kadang memberikan senyum yang menenangkan. Tangan-tangan terampil menyiapkan ramuan herbal, meramu tonik, menggiling bubuk, semuanya untuk meringankan penderitaan. Sesekali, dia akan memanggul kotak obatnya dan berjalan menyusuri jalanan, sikapnya yang lembut penuh kesabaran menanggapi setiap permohonan bantuan. Melalui seninya, ia menjaga kesehatan sudut kecil dunia ini. Kehidupan yang sederhana, namun penuh makna.
Satu versi demi versi, satu kehidupan demi kehidupan. Ada yang serupa, ada yang sangat berbeda. Seperti biji yang berasal dari sumber yang sama, tumbuh menjadi bunga yang serupa dan berbeda di bawah perawatan yang berbeda-beda. Su Qing mengamati dengan tenang, hingga perlahan-lahan, pemahaman muncul di matanya. Aku salah sebelumnya. Peraturan saya berakar dari persepsi saya, namun juga dibatasi oleh persepsi tersebut. Di masa lalu, ketika mengejar tingkat ke-9 ini, aku hanya terpaku pada jalan seorang kultivator yang kukenal. Jadi, ruang waktu yang kulihat semuanya adalah milik para kultivator. Sebenarnya, itu hanyalah proyeksi imajinasi saya, perbandingan yang keliru. Namun, kesamaan sejati, alam semesta yang benar-benar tumpang tindih, adalah apa yang sekarang saya lihat setelah menyelesaikan ruang waktu dan menyingkirkan kabut dengan turbulensi ini. Berbagai macam wajah kehidupan. Setiap kehidupan memiliki ciri khasnya sendiri, suka dan dukanya sendiri, serta perjalanan hidupnya yang unik. Su Qing bergumam, inilah wujud sejati dari ekstremitas kesembilannya, alam semesta yang tumpang tindih. Sebuah permadani agung yang terjalin dari pilihan yang tak terhitung jumlahnya, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, dan liku-liku takdir yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali, aku belum bisa sepenuhnya mempengaruhinya. Su Qing memejamkan matanya, berbicara dengan suara pelan. Melihat dan bertindak atasnya adalah dua tahapan yang terpisah. Ruang waktu paralel yang tak terhitung jumlahnya ini, saya sekarang hanya memiliki kualifikasi untuk melihat. Untuk campur tangan, hanya sedikit yang dapat saya lakukan. Kecuali jika aku harus menggunakan cara lama, tapi itu hanya trik kecil, seperti menutupi pandangan dengan daun. Sedangkan penglihatan adalah manifestasi dari berjalan di dao agung dari tata cara. Su Qing merenung. Lalu, apakah ekstremitas ke-10 saya adalah langkah dari melihat ke bertindak? Dia merenung. Dia masih ragu, belum sepenuhnya tercerahkan. Setelah sekian lama, Su Qing membuka matanya. Akting masih termasuk dalam lingkup ekstremitas ke-9, paling-paling, setengah langkah menuju ekstremitas ke-10, bukan transendensi sejati. Dia menggelengkan kepalanya. Ini jauh dari apa yang dia bayangkan untuk ekstremitas ke-10. Maka, Su Qing terus menatap gulungan-gulungan itu, mengamati berbagai versi dirinya. Waktu berlalu tanpa batas yang jelas. Hingga, dalam sebuah gulungan, ia melihat sosok diri lain, sosok yang berbeda. Seorang pelukis. Dalam ruang dan waktu itu, pelukis tersebut telah menciptakan banyak karya, potret elegan para wanita, lanskap megah, penggambaran burung dan binatang yang sangat realistis. Ia sangat terkenal. Ia menatap kertas itu untuk waktu yang lama. Kemudian, ia mengangkat kuasnya dan membuat satu goresan. Ketika sapuan kuas itu berhenti, Su Qing, yang mengamati dari luar ruang waktu, merasakan pikirannya bergetar. Kembali ke satu. Inilah kembali ke satu. Ekstremitas ke-10 adalah kembali ke satu. Di mata Su Qing, sebuah cahaya yang belum pernah ada sebelumnya muncul, dan semua kabut di benaknya lenyap dalam sekejap. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana cara kembali ke satu. Su Qing menatap gulungan-gulungan yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya, pada berbagai versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, dia sudah memiliki jawabannya. Buat setiap versi diriku di seluruh ruang dan waktu memikirkan gagasan kembali kepada Yang Esa. Gunakan pemikiran ini sebagai benang merah untuk menghubungkan semua diri ruang waktu. Dengan demikian, mengumpulkan semua pemikiran tentang kembali kepada Yang Esa, menyatukan kesadaran di seluruh paralel. Adapun bagaimana cara mencapainya, Su Qing menyipitkan matanya. Hambatan terbesar saat ini adalah ketidaksempurnaan anggota tubuh ke-9-nya. Meskipun dia bisa melihat, dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Saya hanya bisa memengaruhi sebagian kecil. Dan jika hanya memengaruhi sebagian kecil, akan hampir mustahil untuk membuat setiap versi dirinya memikirkan gagasan kembali ke yang satu. Ruang waktu terlalu banyak, kehidupan terlalu beragam, diri yang berbeda akan menghasilkan pemikiran yang sangat beragam, sehingga kesatuan kesadaran menjadi tidak mungkin. Hal itu membutuhkan penguasaan penuh atas gaya-gaya paralel. Kilatan tajam muncul di mata Su Qing. Masih ada satu jalan pintas. Dewa rasa sakit. Tiba-tiba, Su Qing mengangkat tangannya. Dari dalam embrio abadi miliknya, dari istana di dalamnya, dia mengeluarkan peti mati tempat dia menyegel dewa rasa sakit.
Saat peti mati itu diletakkan di hadapannya, riak-riak menyebar ke segala arah. Tanpa ragu, Su Qing menekan telapak tangannya ke peti mati itu. Saat tubuhnya bergetar, kesadarannya bergejolak hebat di dalam, menyatu secara paksa dengan dewa yang hampir padam di dalam dirinya. Mengambil kendali sebagian. Setelah itu, cahaya aneh terpancar dari mata Su Qing. Rencananya adalah meminjam otoritas ilahi dewa rasa sakit untuk menciptakan ilusi bagi setiap versi dirinya di seluruh ruang dan waktu. Disesuaikan dengan setiap kehidupan, setiap pengalaman, setiap obsesi, menciptakan ilusi yang unik. Pada akhirnya, setiap versi dirinya, dalam ilusi mereka, akan tenggelam dalam ilusi yang sama seperti dirinya dulu, tidak mampu membedakan realitas dari kepalsuan. Dan yang dia butuhkan adalah meninggalkan jalan keluar yang sama di setiap ilusi. Jalan keluar tersebut akan berupa munculnya secara bertahap pemikiran tentang kembali ke yang esa. Dengan cara ini, ia dapat mengatasi keterbatasan dan mencapai tujuannya. Membuat setiap versi dirinya memikirkan gagasan untuk kembali ke yang satu. Ilusi, pada dasarnya, terbatas pada pikiran, sekadar mimpi, tidak mampu memengaruhi kenyataan. Namun ilusi ini mengandung kebenaran.